Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Mbak semuanya, gimana kabarnya ini? Hari sehat? Semoga sehat selalu nggih Mbak yang perantauan, amin. Semoga terhindar dari marabai, amin. Semoga dipermudah segala urusannya sampean nggih Mbak, amin ya robbal alamin. Doa terbaik dari tanah air, semoga sampean sukses selalu dan semoga rezekinya sampean barokah dan terkumpul nggih Mbak, amin. Oke, kali ini kita bakal membahas sebuah kasus curhatan salah satu temene kita yang bekerja di negara Hong Kong. Kemudian iki ada pembahasan juga nantinya tentang ex Taiwan saya mencoba untuk bekerja ke negara Hong Kong, akhirnya memang nggak kuat. Jadi silakan disimak, siapa tahu ki bermanfaat. Jadi buat mbak-mbak, adik-adik yang mau bekerja ke negara Hong Kong, dipikirkan dua kali. Kerja dimanapun emang nggak enak. Jadi kalau memang nggak punya niat untuk bekerja di luar negeri, mending kerjaan yang kampung aja. Oke, kita bakal membahas ceritane. Langsung saja. Jadi ki ceritane, ada seorang pengguna Facebook iki menceritakan kondisi kawan dia seng baru bekerja dapat 5 hari iki sudah melarikan diri Mbak. Jadi dia iki sudah turun visa bekerja di majikan 5 hari. Kemudian karena memang dia ngerasa majikannya cerewet, nggak cocok, akhirnya melarikan diri Mbak. Entah melarikan diri dia ki pulang ke Indo atau memang dia masih stay neng Hong Kong. Nah kui yang nggak kita ketahui. Intine majikan kui mencari keberadaannya cecenya yang 5 hari baru bekerja kemudian melarikan diri dari tempatnya dia. Tentu majikan setelah mengetahui dia lapor nih sama agensi iki loh, ceceku 5 hari kerja udah melarikan diri nggak balik-balik. Terus agensinya mau cari kemana? Ketika pihak PT ki dihubungi, ki nggak tahu keberadaannya si Mbak E pun juga dihubungi juga tidak bisa. Ya agensi terpaksa nggak bisa membantu majikannya. Nah kalau seandainya majikan iki melaporkan ke pihak polisi karena Mbak E kabur, ingat sampean bisa ditangkap di imigrasi Hong Kong. Sampean juga bisa di blacklist nantinya oleh pemerintah Hong Kong, Departemen Imigrasi blacklist sampean karena sampean nggak tanggung jawab Mbak. Lah menurut pandangan sampean kira-kira Mbak Eki lari pulang ke Indonesia atau Mbak Eki masih stay neng Hong Kong? Jadi setelah aku melihat kasus iki, ternyata Mbak Eki memang agak memiliki problem Mbak. Iki rada duwe masalah iki. Memang dasarnya memang orang yang tidak tanggung jawab. Ini terbukti Mbak Eki sebelum melarikan diri di majikan yang kedua, ternyata Mbak Eki dulu pernah bekerja di negara Hong Kong, kemudian diinterminate oleh majikannya, dan dia dapat 1 tahun 4 bulan Mbak. Jadi dapat 1 tahun 4 bulan, kemudian diinterminate oleh majikannya. Ya karena Mbak Eki nggak enteng wah, Mbak Eki terlalu ngeyel. Karena Mbak Eki terlalu ngeyel, enteng wah, ya saksire dia, terserah dia. Akhirnya bos nggak mau. Mbak Eki pulanglah ke Indo untuk menunggu visa nih. Proses visa terbaru udah dapat, turun visa, kemudian dia bekerja kembali bekerja di negara Hong Kong. Ternyata cuma dapat 5 hari terus melarikan diri. Ini ciri-ciri orang yang tidak bertanggung jawab dengan kerjaannya, dan orang seperti ini memang perlu di blacklist dari Hong Kong Mbak, karena iki sangat merugikan majikan dan sangat membuat reputasi para pekerja migran Indonesia yang bekerja di negara iki jelek karena melarikan diri udah di blacklist itu. Jadi mungkin pertanyaannya mbak, kalau dia pulang ke Indo, kalau dia sudah pernah berarti
Biasanya kalau udah pernah X, agensi itu memberi keringanan. Contoh, paspor itu dipegang Mbak E, kemudian kontrak kerja dipegang Mbak E, kemudian Hongkong ID juga dipegang Mbak E. Jadi menurut aku bisa kemungkinan besar itu melarikan diri pulang ke kampung halaman. Tetapi di dalam poin ini kok aku ngerasa kalau Mbak Iki tak mungkin yo dia memilih OS Mbak, karena untuk beli tiket itu dari mana uangnya? Apakah dia mencuri, kan seperti itu. Jadi aku rasa mungkin dia iki menjadi OS atau pengen jadi OS atau pengen jadi gelandangan di negara Hongkong atau pengen hidup bebas di negara Hongkong. Akhirnya dia iki dapat 5 hari kerja melarikan diri. Mungkin dia di sini sudah mengenal orang lain, entah itu temennya atau mungkin entah itu dari warga asing. Mungkin karena dia sudah mengenal orang dan diiming-iming untuk kerja tinggal dengan bebas, akhirnya dia memilih OS atau lari tadi. Jadi kemungkinan besar deh ya OS di negara Hongkong daripada pulang ke kampung halaman. Ini bagi adik-adik Seng baru bekerja di negara Hongkong, jangan coba-coba untuk kabur atau OS di negara Hongkong. Karena kalau Anda tidak memiliki uang, tidak memiliki pengalaman, hati-hati, Anda bakal terjerat kasus besar di negara Hongkong. Ingat itu. Sampai lek pan tujuane kerja di negara Hongkong sebagai PRT kerja Mbak, sengsara sedikit nggak apa-apa, tapi sampean bakal menikmati hasilnya nanti. Karena ketika sampean kerja kui ada majikan, ada kontrak kerja, sampean nggak kayak kucing-kucingan, nggak lari-lari kok, nggak dikejar-kejar hantu atau polisi. Perkarane sampean kui OS tadi, sampean tidak perlu untuk melakukan kejahatan karena setiap bulan sampean pasti dapat gaji. Jadi dari kasus ini sampean ngerti kan, adik semuanya gitu. Lek enggak niat kerja neng negara orang, ojo budal, wis kuwi titik intine. Oke, kita bakal bahas kasus yang kedua. Siapa tahu ini bermanfaat. Jane kerja dimanapun, kuwi iki podo ae Mbak, sama aja. Nggak hanya Taiwan, nggak hanya Hong Kong, nggak hanya Singapura, Makau. Kuwi iki podo ae. Lek sampean dapat majikan yang baik, dimanapun sampean kerja, ya pasti dapatnya majikan baik. Sampean kerasan, sampean kerja, memang nasibnya sampean dapat majikan sing jahat, cerewet. Dimanapun sampean kerja, ya sampean pasti dapat majikan cerewet. Nggak hanya di negara Hongkong, nggak hanya di negara Taiwan saja. Iki ono cerita nih, Mbak Iki sudah pernah kerja neng gini Taiwan kan Mbak. Kemudian mungkin karena pengen mencoba bekerja di negara Hongkong, akhirnya dia iki bekerjalah ke negara Hongkong. Di sana dia jaga 3 anak Mbak. Yang 2 kembar, yang satunya dewasa. Ya mungkin umurnya ya 5 tahun ke atas lah. Karena Mbak E sehari-hari kuwi nganter anak E yang pertama tadi. Nah, Mbak Eki jaga 3 anak, 2 anak kembar. Dikira kalau sudah jaga anak, itu pekerjaan lainnya majikan emle. Karena yang paling diutamakan kuwi adalah anak dulu. Tapi enggak Mbak, ada majikan anak Eki utama. Tapi pekerjaan rumah dari bersih-bersih, kemudian dari masak, belanja, kemudian semuanya harus konceng, harus dicingkit, harus bersih, harus mengkilat. Lantai iki sering sekali dibersihkan. Jadi ngepel iki kadangkala sehari sampai 3 kali Mbak, kan anak kecil nih. Jadi serba bersih, serba kinclong. Dan debu kayak gini Mbak. Jadi debu-debu semacam di sini, ini semuanya diduliti Mbak, debu-debu kayak gini. Jadi intinya walaupun jaga anak 3 tadi, Mbak itu tetap bekerja seperti biasa nih, koyo tidak jaga anak sama sekali. Stres kan? Stres. Kalau kita di posisi Mbak pasti stres.
bayang no anak E3 kemudian nggak ada yang membantu, semuanya harus bersih. Itu belum nanti nganter yang pertama sekolah, kemudian nanti dijaga oleh Mbak E nanti terus pulang. Jadi Mbak Eki apa ya mengejar waktu. Jadi buru-buru, semuanya harus perfect, buru-buru. Jadi kayak orang kesurupan ke Mbak kalau jalan. Jadi ya kayak mesin non-stop kerja, tidurnya pun juga kurang. Karena dia iki ngerasain di negara Hong Kong iki jan luar biasa sekali strenge. Akhirnya Mbak Iki dapat 2 bulan saja, kemudian memutuskan kontrak kerja Mbak karena sudah nggak kuat tadi. Jadi dalam kondisi ini memang rata-rata Hong Kong kui keras, tapi paling banyak ki keras Mbak di Hong Kong. Kalau di Taiwan ada sih yang keras tapi tidak seberapa, tapi di Hong Kong kui keras banget. Makau majikan kui tidak terlalu, tapi Hong Kong kui keras banget. Jadi orang miskin dan orang kaya di sana kui tetap keras Mbak, tetap keras di dalam nyetreng CC-CC-nya yang masih baru. Jadi kalau sampean tidak menguasai majikan sampean dan tidak menguasai kondisi rumah, kuwi ngerasa berat kerjaannya sampean Mbak. Apalagi kalau masih baru-baru kuwi disetreng sama majikan. Yo karena kalau sampean kerja baru di negara Hong Kong itu dianggap sebagai penentuan kedepane. Jadi rekodmu kuwi ditentukan 2 tahun pertama bekerja di negara Hong Kong. Kalau 2 tahun sampean sukses dengan majikan sing cerewet, insya Allah kedepannya sampean sukses karena semuanya dimulai dari setrengan dan semua dimulai dari cocotane juragan kita. Jadi semuanya ono manfaate, semuanya ono hikmahe, cuman sampean bersabar saja. Iki kucingku Mbak, kucingku kan kemarin 8 apa 9. Jadi yang mati 4 berturut-turut Mbak, mati 4 kuwi karena keracunan, dan yang 2 lagi iki juga keracunan. Tapi bersyukur yang 2 masih bisa diselamatkan. Ini agak sakit ini. Jadi itu kenapa beberapa hari ini aku sibuk sekali, karena setiap hari harus memberi susu, obat-obatan. Karena ketika dapat keracunan aku langsung menggempurnya, langsung melawannya dengan susu beruang, dengan madu. Jadi tidak aku bawa ke dokter karena pengalamanku ada yang ngajarin kalau ke dokter kui malah ninggal kucingnya Mbak. Jadi saya memakai cara saya sendiri, saya gempur pakai madu, kemudian susu beruang, terus minyak sama madu. Alhamdulillahnya iki mending san. Jadi iki sekarat 5-6 harian. Alhamdulillah sekarang dia agak mending. Udah, kita pamit dulu sama kakak-kakak. Pamit. Channel ini undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.